Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video, yaitu saya salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memaparkan tentang kekerasan fisik pada anak di dalam rumah tangga atau di lingkungan ataupun sekitar kita. Nah, jadi saya akan mulai. Kekerasan fisik pada anak, mereka banyak orang tua yang menganggap bahwa menghukum anak secara fisik merupakan salah satunya cara mendidik yang bisa membuat anak disiplin. Namun tidak, kekerasan jenis ini bisa berupa contoh. Saya akan kasih contohnya adalah seperti ini: mencubit, memukul, menendang, menyudut dan kegiatan serupa. Kekerasan emosional juga merupakan atau mempermalukan, merendahkan dan tindakan lain yang menyakiti. Itu bisa mengganggu perkembangan emosi anak. Kekerasan emosional juga bisa berupa verbal maupun sikap atau perilaku buruk yang ditunjukkan pada anak. Nah, jadi menelantarkan anak juga dan mengabaikan anak ternyata itu juga bentuk kekerasan. Misalnya dengan tidak menyediakan bahan pokok anak atau pakaian dan juga memberi kasih sayang. Nah, jadi selain kekerasan fisik, ternyata segala bentuk pemaksaan dan manipulasi pada anak tanpa peduli perkembangan fisik dan emosional juga merupakan salah satu bentuk kekerasan. Misalnya tidak memberikan tanggung jawab dan tuntutan secara berlebihan pada anak tanpa melihat usia dan kemampuannya. Jadi tanda-tanda kekerasan fisik pada anak itu bisa mengalami atau kekerasan dan pelecehan. Contohnya itu cedera. Cedera itu anak yang contoh orang tua itu eh, me, mengam, contohnya orang tua itu mengambil pengasuh. Nah, jadi pengasuh yaitu orang dewasa. Nah, contohnya itu adalah memiliki luka bakar yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya, gigitan, memar, patah tulang, mata hitam, atau bekas luka dalam bentuk benda gantungan kawat, tongkat, dan ikat pinggang ataupun lain-lain. Nah, memiliki memar dan memudar atau tanda lain yang terlihat, tampak ketakutan pada orang tua dan proses atau merasa takut saat harus pulang ke rumah. Nah, tersentak atau gemetaran saat mendekati orang tua. Nah, planningnya yang harus kita lakukan adalah bagaimanapun juga tindakan yang harus kekerasan pada anak, terutama pada balita, dapat terjadi di keluarga manapun dan di lingkungan manapun. Nah, tindakan kekerasan dapat membawa dampak buruk bagi anak di masa kini dan masa depan. Nah, anak-anak orang dewasa di sekitarnya harus bertanggung jawab untuk menjaga mereka tetap aman. Seperti orang tuanya juga, pengasuh atau seperti kita ya, pokoknya keluarga lah. Nah, jadi di situ untuk mencegahnya atau intervensinya adalah untuk mencegah kekerasan pada anak. Kita pemerintah mengadakan KPI. KPI itu adalah berbentuk satuan satgas atau perlindungan anak sampai tingkat rukun tetangga dan rukun perlindungan anak ataupun warga. Langkah yang ditempuh masyarakat maraknya kasus anak, kita harus bisa mencegahnya, yaitu dengan melaporkan ke KPAI di sekitar. Nah, dan evaluasi sebagai proses pengawasan orang tua, masyarakat, dan KPAI terhadap pelaksanaan pemecahan masalah yang sedang berjalan. Kita harus, dan intervensi yang diinginkan harus tercapai atau belum. Sedangkan terminasi merupakan kurangnya perhatian orang tua dan rasa peduli. Apabila tujuan-tujuan tidak dapat atau belum tercapai, maka kekerasan pada anak di kalangan masyarakat menentukan akan kembalinya ke proses hukum. Nah, jadi begitulah kira-kira dari saya. Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya terpaksa
cepat-cepat karena maklum ibu handphone saya kurang memadai. Terima kasih ibu saya ucapkan, mudah-mudahan kita sebagai orang tua, anak didik kita di sekolah kita bisa menyayangi anak kita, dan kalau bisa juga kerjasama dengan orang tua si anak supaya kita dapat meningkatkan anak kita, yaitu untuk aman, nyaman, dan pastinya menjauhkan dari kekerasan fisik. Terima kasih Ibu.